Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa contoh tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk contoh yang pertama, sebuah truk mulai dari keadaan diam bergerak dengan kecepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya, tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh truk setelah bergerak selama 4 second. Nah, di sini pada gerak lurus berubah beraturan, prinsipnya ada 3 persamaan yang bisa dipakai ya. Jadi tergantung dari yang diketahui yang mana. Nah, saya buat dulu persamaannya, mungkin sebagai pengingat. Nah, persamaan yang pertama itu ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, kemudian yang kedua, V S sama dengan V0T, V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, dari soal ini kita lihat dulu yang diketahui. Nah, diketahui yang pertama, truk mulai dari keadaan diam. Nah, keadaan diam itu berarti kecepatan truk belum bergerak. Artinya di sini keadaan awal truk itu sama dengan 0. Ya, kecepatannya itu sama dengan 0. Nah, bergerak dengan percepatan. Itu yang diketahui A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya berapa kecepatan dan jarak. Nah, berarti di sini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama VT, yang kedua jarak, berarti S-nya yang ditanya yang kedua. Nah, S-nya pada saat T sama dengan 4 second. Ya, 4 second. Nah, di sini kita lihat lagi persamaan yang cocok yang mana untuk memenuhi kriteria dari soal ini. Kita lihat di sini kalau ditanya VT, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. Berarti persamaan yang cocok kita pakai adalah persamaan yang pertama, ya. Persamaan VT sama dengan V0. Nah, karena dia dipercepat, maka plus A kali T. Nah, V0 itu sendiri adalah 0, tambah A-nya ada 4, kali 4. Berarti kecepatannya itu sama dengan menjadi 16 meter per second. Nah, bagaimana dengan S? Yang ditanya S, jadi ada V0, ada A, dan ada T. Berarti persamaan yang cocok kita pakai adalah persamaan yang kedua. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Ya. Nah, tambah ini berlaku jika percepatan. Kalau seandainya direm atau diperlambat, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini V0-nya 0 kali T, maka hasilnya akan 0 juga. Tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Ya, hasilnya ini 0. 0 tambah 2 kali 16 sama dengan 32 meter. Maka jarak yang ditempuh di sini adalah 32 meter. Contoh yang kedua, kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap 6 meter per second menjadi 20 meter per second, sewaktu menempuh jarak 70 meter. Nah, yang ditanyakan,
tentukan percepatan dan waktu tempuh mobil. Jadi, saya buat dulu. Diketahui, yang pertama itu ada 6 meter per second. Ini adalah V0-nya. Ya, V0, kecepatan awalnya 6 meter per second. Kemudian, berubah menjadi 20. Maka ini kita sebut dengan VT. Sama dengan 20 meter per second. Dan menempuh jarak 70. Berarti S-nya sama dengan 70 meter. Yang ditanya, yang pertama yang ditanyakan itu ada A, percepatan. Kemudian yang kedua ada, atau yang B-nya yang ditanya adalah waktunya, ya, T-nya. Maka di sini jika ada V0, VT, S, dan A, persamaan yang cocok untuk dipakai adalah persamaan yang ketiga. Ya. Persamaan yang ketiga bentuknya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, VT-nya di sini adalah 20 kuadrat sama dengan V0-nya 6 kuadrat tambah 2 kali percepatannya. Ini yang ditanyakan, dikali dengan jaraknya 70. Maka di sini hasilnya adalah 400 sama dengan 36 tambah 2 kali 70 sama dengan 140A. Nah, di sini yang tidak punya variabel, saya taruh ke tempat yang sama. Yang ada variabel, saya pindahkan saja ke sebelah kiri. Min 140A sama dengan 36 kurang 400. Nah, A berarti sama dengan 364 dibagi dengan ini min, ini juga min 140. Maka A-nya itu sama dengan 2,6 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Sedangkan untuk pertanyaan kedua yang ditanya T. Kalau yang ditanya T, kemungkinan persamaan yang bisa kita pakai itu adalah persamaan satu atau persamaan kedua. Nah, lebih cocoknya persamaan yang kedua saja. Ya, persamaan yang kedua, persamaan yang pertama maksud saya. Persamaannya adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, VT-nya ada 20, V0-nya ada 6, tambah A-nya juga ada 2,6 kali T. Maka hasilnya adalah 20 dikurang 6 sama dengan 2,6T. Sehingga kita dapat 2,6T sama dengan 20 kurang 6, 14. Maka T sama dengan 14 dibagi 2,6. Itu hasilnya adalah 5,4 second. Ya. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini, yang pertama ada 2,6 meter per second kuadrat, dan yang kedua ada waktunya itu 5,4 second. Nah, untuk contoh yang ketiga, seseorang melajukan mobil pada kecepatan 30 meter per second. Pada kecepatan ini, ia menginjak rem, dan mobil berhenti 6 second kemudian. Hitung yang pertama percepatan, yang kedua ada jarak tempuh. Nah, untuk percepatan, kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama ada diketahui kecepatan 30 meter per second ini adalah
V0-nya ya. V0 sama dengan 30 meter per second. Kemudian ia menginjak rem. Menginjak rem ini artinya dia memberikan perlambatan, bukan percepatan. Ya. Dan mobil berhenti 6 second kemudian. Berarti T-nya sama dengan 6 second. Nah, jika dikatakan mobil berhenti, berarti di sini tersurat makna bahwa V akhirnya itu sama dengan 0. Karena mobilnya sudah berhenti. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah A, perlambatannya ya atau percepatan. Nah, kalau percepatan di sini nanti hasilnya pasti min ya karena dia di rem ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Nah, kita mulai dulu dengan pertanyaan pertama. Di sini ada VT, V0, dan T, dan ada juga A. Maka persamaan yang cocok untuk kasus yang pertama itu adalah persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, V0-nya, VT-nya sama dengan 0 karena mobilnya berhenti. VT-nya 30 tambah A dikali dengan 6. Nah, di sini saya pindahkan variabel A ke sebelah kiri. Menjadi min A kali 6 sama dengan 30. Berarti A sama dengan 30 dibagi dengan min 6. Sehingga percepatan di sini didapatkan min 5 meter per second kuadrat. Nah, min ini menunjukkan bahwa mobilnya bukan dipercepat. Mobilnya diperlambat. Artinya kecepatannya makin kecil. Bukan digas, tapi di rem. Ya. Jadi min ini bukan berarti bahwa nilainya di bawah 0, tapi hanya menunjukkan bahwa mobilnya direm. Nah, untuk soal yang kedua, yang ditanya S. Nah, di sini ada VT, ada T, ada V0, ada S. Jadi, karena mobil berhenti, jadi persamaan yang cocok yang kita pakai adalah persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, VT-nya itu sama dengan 0 karena mobilnya berhenti. Ya. Sedangkan V0-nya ada, ini 30 kuadrat, tambah 2 kali perlambatan, min 5 ya. Min 5 kali S. Maka di sini hasilnya 900 min 0 kurang 10 S. Nah, yang ini saya pindahkan ke sebelah kiri menjadi 10 S sama dengan 900. T S sama dengan 900 dibagi dengan 10. Berarti jarak yang ditempuh sampai mobil itu berhenti adalah 90 meter. Contoh yang keempat, seorang pengendara melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Melihat seorang anak menyeberang jalan pada jarak 7 meter. Jika ia menginjak rem dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat, pada jarak berapakah mobil akan berhenti? Nah, kita lihat di sini yang pertama diketahui yang pertama itu ada kecepatan 20 meter per second itu sebagai kecepatan awal meter per second. Kemudian melihat anak menyeberang. Ini bisa kita katakan sebagai X ya. X sama dengan 7 meter.
Dan ia menginjak rem dengan perlambatan. Berarti ada perlambatan di sini min 2 meter per second kuadrat. Pada jarak berapakah motor akan berhenti? Nah, yang ditanya S. Nah, S di sini berbeda dengan X. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Misalkan ada pengendara nih, pengendara sepeda motor. Kemudian di depannya dia melihat seorang anak pada jarak 7 meter. Nah, dia awalnya melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Kira-kira dengan direm dengan perlambatan min 2 meter per second, si anak ini tertabrak atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Jadi, untuk mengetahui berapa jarak mobil akan berhenti atau motor akan berhenti, maka ketika motor itu berhenti, meskipun tidak disebutkan berapa kecepatannya, kita harus paham bahwa ketika motor berhenti, VT-nya itu sudah sama dengan 0. Ya, meskipun di sini di soal tidak disebutkan bahwa kecepatannya sama dengan 0, tapi kita harus paham bahwa ketika motor itu berhenti, maka VT-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini persamaan yang cocok untuk kita pakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, VT kuadratnya 0 sama dengan V0 kuadrat 20 kuadrat tambah 2 kali min 2 kali S. Nah, kita lihat 400 kurang 4S. Nah, ini 0. Nah, min 4S ini saya bawa ke sebelah kiri, akan menjadi 4S sama dengan 400. Maka S sama dengan 400 dibagi 4, atau sama dengan 100 meter. Nah, rupanya dengan perlambatan yang diberikan 2 meter per second kuadrat, motor ini baru akan berhenti pada jarak 100 meter. Ya, pada jarak 100 meter dari titik awalnya. Kira-kira di sini 100. Nah, kalau berhenti pada jarak 100 meter, otomatis sudah menabrak si anak duluan. Ya, sudah menabrak si anak, baru setelah itu dia bisa berhenti. Begitu cara mencarinya ya. Jadi, kalau seandainya mungkin di remnya itu dengan perlambatan yang lebih besar, misalnya 10, bisa jadi si anak ini selamat. Cuman karena perlambatannya di remnya pelan-pelan, maka si anak ini tertabrak oleh si pengendara ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.